Si anjing itu tidak berhenti mengongong. Tepat pada waktu itu, permukaan jalan retak dengan cepat. Membuat FBL juga takut. Dia berdiri diam, tidak berani bergerak. Belum bereaksi. Seorang pria ditelan oleh bumi. Astaga, tanah terus jatuh. 3 mobil di sekitar juga tenggelam. Air dalam danau tersedot bersih dalam sekejap. If melihat begitu segera tancap gas untuk membalikkan mobil. Saat itu kota menjadi berantakan. Rumah-rumah terus ambruk. Manusia melarikan diri di mana-mana. Tiba-tiba sebuah mobil hitam muncul. Menghalangi jalan mereka, waktu mendesak. If harus tinggalkan mobil dan berlari. Lubang itu tidak berhenti ambruk. Gedung tertinggi ribuan meter juga ambruk dengan secara lembut seperti kapas. Dan benar-benar menghilang. Adegan itu membuat siapapun juga takut. Tidak beruntung putra If baru berhenti untuk menyelamatkan anak kecil. Dan didorong oleh orang lain jatuh. Saat If tahu, semuanya sudah terlambat. Jadi putranya yang baik hati sudah menghilang. Pada saat itu, lubang itu terus membesar. Segera menelan If. Angkat kepala, ternyata adalah putrinya. Melihat bahaya tapi masih berlari. If mengatakan putrinya bahwa, "Aku sayangmu." Kemudian dia melepaskan tangan putrinya. Izzy belum berpikir banyak. Harus dengan pincang melarikan diri. Meskipun kakinya tidak bagus, kecepatannya cukup cepat. Dia berlari selama beberapa jam. Akhirnya dia juga lolos dari bahaya. Dia dengan sakit hati melihat ke arah belakang. Saat itu kota seperti menjadi neraka. Kebesokan hari, FBL datang, Gavin juga ketemu lagi putrinya. Tiba-tiba muncul sayap burung yang tak terhitung jumlahnya. Terbang dari lubang ke atas, adegan itu membuat semua orang harus takut. Tiba-tiba dalam kota muncul sejenis naga kuno. Sayap mereka panjangnya hingga 10 meter. Terbang di tengah langit, membuat siapapun juga tercengang. Mereka tidak percaya makhluk yang telah punah selama jutaan tahun. Sekarang muncul lagi di depan matanya. Di pihak lain, If jatuh ke jurang. Bangun tanpa lukaan. Dia angkat kepala untuk melihat langit. Garis hijau melintasi di tengah langit. Warna ini membuatnya merasakan bingung. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon. Tapi tidak ada sinyal, jadi dia melewati kawasan tanah berwarna kuning. Lalu lewat hutan bunga yang indah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang memegang senjata, tepat pada waktu ini. Keduanya melihat asap mengepul dari kejauhan. Segera berlari dengan cepat, sangat terkejut. Orang-orang jatuh dari lubang, semuanya sedang berada di sini. Dia sudah menemukan putranya. Dikatakan bahwa mereka jatuh dari garis biru itu, mungkin melalui luar angkasa. Kelompok orang cepat mengemasi barang-barang mereka. Tiba-tiba seekor serigala muncul. Taring terbuka dan bergegas ke arah kedua mereka. Tambah satu seekor lagi, seorang wanita harus bersembunyi di bawah mobil. Agar tidak diserang olehnya. Tapi karena terlalu banyak serigala, jadi banyak orang yang tidak beruntung menjadi makanan malam mereka. Bocah itu diterkam ke tanah oleh serigala. If mengambil batu dari tanah dan membuang ke arah serigala. Membuat serigala marah, saat dia lanjut bergegas ke depan. T melepaskan tembakan untuk menyelamatkan hidup mereka. Saat itu, FBL juga mengirimkan drone. Mendekati cahaya biru. Tiba-tiba drone menghilang sinyal. Menghilang dalam sekejap. Di kepala pria itu terlintas siluet pesawat yang jatuh. Lebih dari itu, angka-angka di bagian belakang pesawat terlihat jelas. Dia menemukan FBL dan berkata bahwa, "Jangan berhenti mencari karena aku melihat If masih hidup." FBL tidak percaya pada kata-kata darinya. Berbalik tubuh dan pergi, Gavin buru-buru berkata tentang drone. Dan membawa angka-angka di bagian belakang pesawat. Membuat dua orang itu merasakan terkejut. Tapi mereka mengatakan dengannya bahwa, tidak siapapun bisa hidup lanjut jika jatuh ke lubang. Dan menyuruhnya kembali dan membuat pemakaman. Tidak ada cara lain, dia harus mengumpulkan bukti. Untuk buktikan kata dirinya adalah nyata. Sebuah lubang dengan diameter adalah 9,009 meter. Muncul di setengah pusat kota. Seorang wanita jatuh ke lubang itu. Tapi bangun tanpa cedera, semua karena seberkas cahaya. Benar ya, dia sudah dibawa kembali ke zaman kuno. Selainnya, masih banyak orang lain. Di pihak lain, Gavin berdiri di tengah kota. Di kepalanya terus muncul bayangan istrinya, orang dalam kota. Hanya dia yang masih percaya bahwa orang yang jatuh itu masih hidup. Tidak ada cara yang lain, dia harus berkumpulan bukti.
Setelah kembali rumah, dia mencari sebuah gambar istrinya. Karena di pikirannya, ada batu dengan sidik jari manusia di atasnya, pada malam hari, berkat alamat di foto. Dia sudah menemukan batu itu. Sebenarnya dia sudah menemukan kalung istrinya yang berbaring di batu. Dengan jelas kalung itu dijatuhkan ketika dia bangun. Fenomena aneh itu, tidak siapapun bisa menjelaskan, tapi ada satu poin yang bisa dikonfirmasi. Apa yang muncul di kepalanya adalah kebenaran. Di pihak lain, putranya dengan sakit berbaring di tanah, dia terluka karena diterkam serigala. Dia sedang dirawat tepat waktu. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Untuk menyelamatkan putranya If dan Ti berlari keluar untuk mencari obat. Ti bilang dia pernah melihat ambulans. Jadi dengan baik hati dia mengantar mereka untuk mencari, di perjalanan. Mereka melihat patung mamut. Sampai malam, seorang gadis memegang pistol suar. Menembak ke langit, cobalah untuk melihat apakah dia dapat diselamatkan. Tembakan itu terlihat oleh seorang pria tua masa kuno. Akhirnya If juga menemukan ambulans. Sangat terkejut ketika mereka menemukan peta. Dan itu seperti gunung di depan. Aneh, apakah itu adalah gunung di dalam kota? Apakah mereka masih di kota? Ketika orang merasa bingung. Lalu ada suara yang datang dari hutan. Sebenarnya itu adalah harimau purba bergigi panjang. Ini adalah film yang baru tayang beberapa hari, detailnya sangat menarik. Konten baru, jika Anda suka film ini, pastikan untuk menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe di saluran kami ya, nanti ketemu lagi.